Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang sikap kasih sayang dan gemar kebaikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nanda Ramdaniyah, NIM 2119173 sebagai pemateri pertama. Langsung saja, pengertian sikap kasih sayang dan gemar kebaikan. Sikap kasih sayang adalah salah satu sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang artinya pengasih dan penyayang. Nah, sifat tersebut bisa kita terapkan dalam mendidik peserta didik. Dengan sifat tersebut, peserta didik akan mendapatkan kasih sayang yang didapatkan di rumah dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, gemar kebaikan. Gemar kebaikan adalah kebiasaan baik yang bermanfaat bagi diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Dengan gemar kebaikan tersebut dapat menjadi contoh untuk peserta didik agar direalisasikan di kehidupannya sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Susanti, NIM 2119184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin B, yaitu manfaat sikap kasih sayang dan gemar kebaikan. Kita sebagai manusia, makhluk hidup yang selalu membutuhkan kasih sayang. Kasih sayang bak pelita bagi hati kita. Barang siapa yang mencintai dirinya dan ingin dicintai orang lain, maka kita harus bisa menanamkan rasa kasih sayang di dalam diri kita. Kasih sayang memberikan pengaruh timbal balik hubungan antara seorang murid dan guru. Ketika seorang guru misalnya tidak memiliki rasa kasih sayang kepada muridnya, maka bagaimana caranya ia bisa membimbing seorang murid tersebut? Karena itu, kasih sayang memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan, dan ia bisa dikategorikan sebagai salah satu faktor utama dalam dunia pendidikan dan dalam membangun hubungan atau interaksi yang harmonis antara seorang guru dan murid. Sebaik-baik metode hubungan adalah hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang, karena hubungan ini begitu alami. Sedangkan hubungan yang didasarkan karena pemaksaan dan kekerasan dengan cara apapun adalah hubungan yang tidak alami alias tidak normal. Berikut manfaat kasih sayang bisa saya jelaskan. Manfaat kasih sayang yang pertama yaitu kasih sayang akan mendatangkan kesenangan dan kegembiraan. Semakin besar kasih sayang orang tua pada anak, dan semakin besar kasih sayang seorang guru kepada murid, maka kegembiraan pada murid tersebut semakin besar dan menjadikan hati murid tersebut semakin peduli dan perhatian. Yang kedua, anak belajar kasih sayang dari orang tuanya, sehingga ia akan menerapkan kasih sayang tersebut kepada orang lain dengan cara yang dilihatnya dari orang tuanya. Yang ketiga, munculnya kepercayaan diri. Seorang anak yang memiliki kemerdekaan dan kepercayaan diri mampu memecahkan persoalan sendiri dan tidak menunggu bantuan dari orang lain. Begitu juga murid, apabila dia memiliki kepercayaan di dalam dunia pendidikan, maka ia mampu memecahkan persoalan sendiri dan tidak menunggu bantuan dari teman-teman sekelasnya. Yang keempat yaitu kasih sayang akan memotivasi anak-anak untuk melakukan berbagai aktivitas dengan sukses. Yang kelima yaitu kasih sayang kepada anak mampu menarik simpati sang anak, dan pada gilirannya anak akan mempercayai ayahnya, sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya dan anak akan mendengar dan menuruti perkataan sang ayah. Begitu juga di dalam dunia pendidikan, kasih sayang yang timbul akan mampu menarik simpati sang anak. Kemudian ia akan mempercayai seorang guru tersebut, sehingga terjadilah hubungan baik atau harmonis antara keduanya, dan anak akan mendengar dan menuruti perkataan sang guru. Dengan demikian, seorang anak akan mudah dididik dan diarahkan oleh gurunya, sebab anak ini menyukai orang penyayang dan yang memahami keinginannya, di mana seperti ini ditemukan pada pribadi seorang guru tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Anggraini, NIM 2119177. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep sikap kasih sayang dan gemar kebaikan. Dalam Al-Quran, kasih sayang dipresentasikan dalam kata ar-rahmah atau kasih sayang.
Kasih sayang merupakan sifat Allah yang paling banyak diungkapkan dalam Al-Quran. Bentuk kata yang berbeda yaitu Ar-Rahman yang biasanya dirangkaikan dengan kata Ar-Rahim yang berarti pengasih dan penyayang, yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Kata Ar-Rahman diungkapkan dalam Al-Quran yaitu sebanyak 114 kali. Menurut Jalaluddin, penyebutan sebanyak itu bermakna bahwa Allah memberikan kepada manusia sifat-sifatnya sendiri untuk menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Kasih sayang merupakan salah satu sifat mulia yang ditanamkan Allah kepada manusia. Dan karena sifat inilah Allah akan mengampuni dosa manusia yang mau bertaubat dengan sungguh-sungguh sebagai wujud kasih sayangnya. Seperti firman Allah, Dialah Allah yang telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh menghimpun kamu dari hari kiamatnya, tidak ada keraguan terhadapnya. Quran Surat Al-An'am ayat 12. Adapun unsur atau konsep sikap kasih sayang. 1. Adanya saling menyamakan, saling mengharmonisasikan, dan saling memberi kesenangan positif antara satu pihak terhadap pihak lainnya. 2. Adanya saling menghargai, toleransi, dan saling menghormati antara satu pihak terhadap pihak lain. 3. Adanya unsur kedekatan emosional. 4. Tidak adanya unsur kekerasan, penghinaan, umpatan, pemaksaan, bahkan pemukulan. Yang terakhir, tidak adanya unsur pembeda-bedaan atau pilih kasih antara satu pihak dengan pihak lain atau suatu remaja dengan remaja yang lainnya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Cahyati Rahmaningsi dengan NIM 2119198. Akan menjelaskan mengenai poin yang terakhir, yaitu urgensi sikap kasih sayang dan gemar kebaikan dalam dunia pendidikan. Jadi dalam kitab Ta'lim Ta'lim disebutkan bahwa orang berilmu itu harus menyayangi sesama dan merasa senang jika orang lain itu mendapat sebuah kebaikan. Intinya kita tidak boleh merasa iri atau hasad dengan kebaikan yang orang lain dapat. Karena dijelaskan di dalam kitab Ta'lim Ta'lim bahwa sikap iri atau hasad itu merupakan sikap yang berbahaya dan tidak ada gunanya. Kemudian disebutkan pula bahwa kita harus gemar melakukan kebaikan, bahkan menyibukkan diri dengan hal-hal kebaikan. Ya, tadi karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita nantinya. Kebaikan juga menghindari kita dari permusuhan. Nah, ini disebutkan dalam kitab Ta'lim Ta'lim, jika kebaikan sudah semakin tampak dalam dirimu, maka keganasan musuh akan tertutupi oleh kebaikanmu. Nah, itu anjuran untuk melakukan sikap kasih sayang dan gemar kebaikan. Nah, dalam dunia pendidikan sendiri, kasih sayang ya. Pendidikan kasih sayang memiliki beberapa urgensi. Di antaranya yang poin A, pendidikan kasih sayang menciptakan kerjasama yang baik di antara sesama. Jadi sebab bila kasih sayang hilang, maka persaudaraan dan kerjasama pun akan hilang. Yang B, pendidikan kasih sayang juga menyebabkan keselamatan jasmani dan rohani. Itu disebutkan ya. Yang C, pendidikan kasih sayang memicu ketaatan dan kebersamaan. Yang D, pendidikan kasih sayang menyebabkan kelembutan sikap peserta didik dan pendidik tentunya. Yang terakhir, dengan pendidikan kasih sayang dan hubungan tulus serta harmonis, orang tua dapat mencegah anak-anak ya atau peserta didik mereka dari melakukan perbuatan tercela dan mengarahkan mereka menuju tindakan yang mulia dan luhur. Dalam proses belajar mengajar nih penting nih, seharusnya kasih sayang menjadi dasar dilakukannya proses transfer nilai dan pengetahuan. Jadi melalui kasih sayang itu akan tercipta proses transfer nilai dan pengetahuan. Tanpa rasa kasih sayang, proses belajar mengajar hanya akan menjadi rutinitas yang hanya melahirkan generasi yang mati rasa. Ya, yang hanya mengerti bagaimana mengaplikasikan ilmunya secara rasional tanpa menggunakan perasaannya sebagai manusia. Makanya kita sebagai pelajar ya, orang yang berilmu, orang yang sedang menuntut ilmu perlu mengaplikasikan sikap kasih sayang dan gemar kebaikan kepada sesama.
begitu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.